apapun keadaan kami tetap dengar kabar baik daripada Engkau. Apapun situasi kami dengar kabar sukacita surga. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah Engkau, sebab Engkau Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Sama-sama katakan amin. Sebelum kita lanjutkan rangkaian acara ini, kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang mendasari ibadah dan pelepasan jenazah ini. Kita buka di dalam kitab Wahyu pasal 14 ayat 13. Berbunyi demikian, dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Bisa berkata amin? Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Saya mengucapkan terima kasih kepada para pelayan, keluarga dekat, istri, anak tersayang Joseli, juga jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan berkata, umur manusia itu 70 tahun saja. Apabila orang itu berumur 80 tahun, maka kebanggaannya adalah kesusahan. Linu-linu, tidak bisa tidur, dan seterusnya. Namun demikian, satu perkara besar dalam hidup ini yang tidak dapat kita tahan, itu adalah kematian. Karena kematian itu adalah wewenang Tuhan sendiri. Berbagai cara orang itu mati, saudara dikasih Tuhan. Ada yang melalui memang sudah tua, melalui sakit penyakit, dan Okta ini melalui musibah erupsi Semeru. Kita tidak bisa menahan kematian, karena kematian itu adalah kehendak Tuhan. Pesan moral bagi kita yang masih hidup, ya, mari, orang Manado bilang baku-baku sayang, artinya saling mengasihi. Amin. Apabila di antara saudara ada benci dengan saudara yang lain, maka pulang dari ibadah pemakaman ini, saudara bermaaf-maafan. Saudara mengasihi satu dengan yang lain. Orang yang mati di dalam Tuhan itu masuk surga. Tuhan yang mana? Tuhan itu banyak. Ya, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kenapa Yesus Kristus? Kok bukan Tuhan yang lain? Karena Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang ada di surga. Lalu karena mengasihi kita, dia lahir. Ketika dia lahir, dikasih namanya Yesus. Jadi Yesus itu manusia atau Tuhan? Manusia. Namanya Yesus. Tetapi ketika dia mati di kayu salib, dia naik ke surga. Dia kembali kepada wujudnya. Semua yang melayat pada pagi hari ini, saudara mesti tahu bahwa Tuhan yang turun dari surga namanya Yesus. Dan dia sekarang ada di surga. Tidak lama lagi dia akan kembali. Kalau saudara mati di dalam Yesus, karena Yesus itu yang punya surga, maka saudara akan tinggal bersama Yesus. Bisa berkata amin. Toto ini adalah orang yang setia. Dia pelayan, pemain musik beserta istrinya, seorang worship leader di gereja ini. Apa yang dikerjakan kata ayat ini
saudara dikasih Tuhan, perbuatan beristirahat dari jerih lelah mereka. Lelah ya, jerih lelah mereka. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Keluarga ini ditangisi oleh tetangga-tetangga, ditangisi oleh saudara-saudara, ditangisi oleh istri dan keluarga. Karena Toto ini tidak pernah berbuat jahat di tengah-tengah keluarga. Saudara mengaminkan? Perbuatan baiknya menyertai dia. Oleh sebab itu bagi yang hidup, mari meneladani Toto. Sebagai jemaat Kristen, dia tidak tanggung-tanggung berkorban untuk gerejanya. Oleh sebab itu, sudah senang Toto. Kemarin sore kami berdoa, Pak Sutik mendapat penglihatan. Ada malaikat membawa jenazahnya Toto. Lalu Pak Sutik dalam doa berkata, jangan dibawa naik, itu temanku, jangan. Saya sudah memohon kepada Tuhan agar Toto ini hidup kembali. Tetapi kemampuan saya hanya sebatas memohon. Kita sayang sama Okta, tetapi Tuhan lebih sayang kepada dia. Katakan amin. Kenapa dia diambil sekarang? Ini waktu yang terbaik bagi dia. Mungkin waktu lain dia mati dalam keadaan berdosa, sehingga Tuhan tidak bisa menghadiahkan surga. Ini waktu yang terbaik ketika dia mencari nafkah untuk keluarga. Tuhan ambil dia. Bagi yang masih hidup, masih susah, masih banyak persoalan yang kita hadapi. Bagi yang hidup bukan berarti saudara beruntung, tetapi Toto ini beruntung, Okta ini beruntung. Dan firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang mati dan mati di dalam Tuhan. Yang sekarang ini mungkin kita tidak bisa melihat dia lagi. Mungkin yang pernah dijemput seperti Ibu Misinem tinggal kenangan. Anaknya pasti merindukan seorang ayah. Tetapi apa yang Tuhan buat itu pasti baik. Jocelyn pasti dipelihara oleh Tuhan. Kakek dan neneknya pasti diberi kemampuan untuk kepentingan cucunya. Cucu pertama, cucu satu-satunya. Karena adiknya Dewi dan Glory belum menikah. Kiranya peristiwa ini jangan bersedih seperti orang kafir. Karena orang mati hanya beristirahat. Tidak lama lagi Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Pasti dia membangkitkan Toto. Kita yang hidup belum tentu bisa masuk surga. Kita masih benci. Kita masih iri. Kita masih kedus. Kita masih menipu, kita masih berdusta. Barangkali saudara masuk ke neraka kalau tidak bertobat. Tetapi kita melihat bersama, bersyukur kepada Tuhan. Saudara Okta mati di dalam Tuhan. Dan Tuhan mengasihi dia, melebihi istrinya. Karena istrinya pun akan mati bersama kita semua. Kita semua akan mati. Entah besok, entah lusa, entah tahun depan, entah kapan, semua akan mati. Tetapi firman Tuhan berkata, perbuatan apa yang menyertai engkau? Hanya di dalam Yesus ada pengampunan. Sebesar apapun dosamu, di dalam Yesus ada pengampunan. Malaikat berbuat dosa, dia jadi setan. Tetapi engkau berbuat dosa, dicari oleh Tuhan untuk diselamatkan. Ini peristiwa yang ajaib. Wow. Saya mengasihi dia. Saya mendidik dia dari kecil. Febo berkata, ini anakmu, oh. Ya, dia anak saya. Dia anak ibu saya ampuni. Ya, dia besar di gereja. Saya mendidik dia, saya mengajari dia nyopir kendaraan.
Dia belajar sendiri nyupir eskavator. Dia menikah dengan keponakan saya. Keponakan saya, Ibu Febel, di mana bapaknya dan ibunya ada di sini. Tetapi rancanganku bukan rancanganmu. Rancangan Tuhan jauh lebih indah. Mari yang masih hidup, carilah Tuhan yang benar. Mari yang masih hidup, berhenti berbuat dosa. Mari yang masih hidup, saling mengasihi satu dengan yang lain. Saya menghormati saudara-saudara muslim boleh hadir di tempat ini. Tidak ada perbedaan agama. Kita sama-sama mengasihi Toto. Kita sama-sama mengasihi Okta. Tetapi Tuhan mengasihi dia. Lebih mengasihi dia. Rumahnya di surga sudah jadi. Dia tinggal menempati. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Tidak tahu. Oleh sebab itu, mari melalui peristiwa ini, sia-sia. Engkau bertengkar apa? Apa yang kamu pertengkarkan? Kita ini terlalu egois. Laki-laki terlalu menguasai perempuan. Perempuan terlalu egois. Kenapa hidupmu kau hiasi dengan pertengkaran? Apakah engkau akan mati dengan pertengkaran? Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi satu dengan yang lain. Amin. Buatlah hidupmu ini seindah mungkin. Buatlah hidupmu ini seasik mungkin. Buatlah hidupmu ini se-enjoy mungkin. Sebab ada kematian yang menunggu engkau. Haleluya. Ini yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara melalui kematian Saudara Okta Tunis Suparyanto di hadapan keluarga, di hadapan jemaat, di hadapan handai tolan, di hadapan Tuhan. Kita pulang dari tempat ini, sebentar kita akan memakamkan beliau. Kita hidup saling mengasihi, kita hidup saling memahami, sehingga indah tempat di bumi ini dan indah di surga. Ku bersyukur Bapa. Letakkan tanganmu di dada. Ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kau diberi roh yang kuat, hidupmu pasti diberkati. Jangan takut, jangan bimbang. Haleluya. Malaikat Tuhan menyertai engkau. Haleluya. Jiwamu yang lemah dikuatkan dalam nama Yesus. Indahlah hidup, masa depanmu indah. Walaupun ayahmu meninggalkan engkau, tetapi Tuhan bersama engkau. Engkau menjadi anak yang diberkati. Hari-harimu indah bersama Tuhan. Dalam nama Yesus. Orang tua dikuatkan dalam nama Yesus. Orang tua dikuatkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus.
Sebab kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Malaikat Tuhan turun di tengah kami, menolong, menghibur, menguatkan. Firman Tuhan tidak akan pulang sia-sia. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memanggil Okta. Terima kasih. Kami mencoba menahan, tetapi Engkau membawanya. Ambillah Okta sepenuhnya Tuhan. Tempatkan dia di tempat yang terbaik, karena dia melayani Tuhan. Para jemaat, handai tolong keluarga dekat diberkati dengan kematian Okta. Kelak kemudian hari kami juga akan mati. Berkati kematian kami dengan kematian yang terbaik, sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kami tidak susah, kami tidak takut. Bawalah Okta Tuhan, itu kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Selama kami hidup di muka bumi ini, selama kami hidup di muka bumi ini, berkati dengan damai sejahtera. Yang hadir dalam ibadah ini tidak ada yang miskin. Hidupnya diberkati berkelimpahan. Yang hadir di tempat ini disehat-sehatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran yang sudah Kau sampaikan. Ajar kami memberi dengan penuh ucapan syukur, karena segalanya, apapun yang kami miliki, itu adalah kepunyaan-Mu. Kami memberi dengan penuh ucapan syukur dan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Mari Bapak Ibu berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Temu katakan Tuhan.
Saudara kita Okta bersama Ibu Sena. Sebelum kita mendengarkan riwayat hidup singkat dari yang kita kenal Bapak Okta, saya menyampaikan satu hal kepada saudara. Saya yang mendampingi Febri sejak Bapak Okta ditemukan di Rumah Sakit Pasirian. Saya yang mendampingi, dirujuk ke Lumajang, di ICU selama 1 malam di Lumajang. Kemudian hari Senin dirujuk ke Jember. Ibu Febe adalah seorang istri yang mendampingi suami sampai di akhir hayatnya. Bahkan sebelum meninggal, menurut kesaksian dari bapaknya kemarin, hari Sabtu, Bapak Okta meminta untuk mencium istrinya sebagai tanda pamitan mungkin ya saudara. 2 minggu berada di ICU sampai akhirnya dia mengembuskan nafasnya yang terakhir pada tadi malam jam 12. Kita berdoa supaya Ibu Febe kuat karena masih ada anak yang masih kecil yang harus dibesarkan. Saya akan bacakan riwayat hidup singkat. Riwayat hidup singkat yang terkasih almarhum Bapak Okta Tunis Suparyanto atau yang kita kenal dengan Toto, Bapak Toto, Mas Toto. Kalau di tempat kerja dia dikenal dengan sebutan Mas Okta. Lahir pada tanggal 14 Oktober 1995. Tutup usia tanggal 19 Desember jam 12.00. Tutup usia dalam usia 26 tahun 2 bulan 5 hari. Meninggalkan istri Febe Agustina Sari dan seorang putri yang masih kecil, Jocelyn Nadine Suparyanto yang berumur 5 tahun. Saudara sekali lagi bantu doa keluarga ini karena anak ini masih sangat kecil, dia tidak mengerti apa-apa, dia tidak bisa bertemu bapaknya, tidak bisa melihat bapaknya selama 2 minggu. Tapi hari ini dia bertemu bapaknya dan sudah berbujur kakak. Jika ada hal-hal lain yang berhubungan dengan Bapak Okta dan Ibu Febe, kami selaku keluarga memohon kepada saudara untuk berhubungan langsung dengan kami keluarga. Atas nama keluarga, saya memohon maaf semua kesalahan yang mungkin dilakukan oleh Bapak Okta, sengaja maupun tidak, baik melalui perkataan, perbuatan, sikap tingkah lakunya. Saya mohon atas nama keluarga, kiranya saudara memaafkan Bapak Okta. Inilah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan lanjutkan penghormatan terakhir kepada almarhum Okta. Yang pertama nanti berikan kesempatan bagi keluarga. Terus yang kedua dilanjutkan kaum pemuda karena beliau adalah pembina juga menjadi sahabat pemuda di tempat ini. Yang ketiga nanti akan dilanjutkan oleh jemaat yang ada di tempat ini dan seterusnya bagi tetangga-tetangga keluarga yang di tempat ini.
Saat kita ada pujian, Bapak Ibu sudah disampaikan urutannya, silakan kita katakan kepada Tuhan, ku cinta Yesus selamanya, ku mau cinta Yesus selamanya, meskipun ada silih berganti dalam hidupku,
2, 3. Selamat jalan Mas Toto, sampai jumpa di Yerusalem. Saya kembalikan. Terima kasih kepada semua warga Pendatolan yang sudah memberikan penghormatan terakhir. Tiba saatnya ada sambutan dari keluarga. Silakan. Shalom Bapak Ibu. Halo. Kami sebagai orang tua selama ada di rumah sakit, saya melayani anak saya dengan sungguh-sungguh dan 100% saya melayani anak saya. Bila ada kekeliruan pada sidang jemaat ataupun hamba Tuhan, aku sekeluarga minta maaf. Dan para yang menyelawat anak saya, kami banyak mengucapkan terima kasih. Dan aku mohon minta bantuan doa di dalam keluarga kami. Jangan bosan-bosan mendoakan keluarga anak saya, Ibu Agustina Sari. Ini adalah saudara kami, saudara ibu sekalian semuanya. Terima kasihlah. Selalu Tuhan mengantar anak saya di dalam alam kubur ya. Beserta ini pulang ke rumah Bapa, bagi Tuhan menerima dengan baik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tepuk tangan untuk Dengan Tuhan kita langsung mengucapkan hati. mari kita nyanyikan lagu Di Seberang Sana. Penutupan peti yang pertama dilakukan oleh paku yang pertama oleh istri. Di seberang sana.
Terima kasih Tuhan buat ibadah yang indah. Kami percaya Roh Kudus bekerja dalam hati kami masing-masing. Kami tutup dan akan kami berangkatkan almarhum Bapak Ota Tunis Suparyanto diiringi keluarga jemaat Tuhan dalam kami meteraikan ibadah ini, doa sembahyang kami dalam nama Tuhan Yesus. Seperti mohon diangkat.